Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini yang kemarin bilang KPK itu adalah alatnya Pak Joko Widodo nih. Kemarin mana nih? Ngumpul di sini. Nah, memang beginilah cara framing atau fitnah jahat yang mereka layangkan kepada Pak Jokowi. Pokoknya semua yang mereka tuduhkan dari kemarin itu terbantahkan dengan apa yang terjadi atau realita yang sudah terjadi sekarang. Dan ya kita sama-sama tahu padahal mantan komisioner KPU itu sudah selesai menjalani hukum, sudah keluar dari penjara. Dan ya itulah hebatnya kubu sebelah. Sedangkan orang yang diduga bahkan sudah menjadi tersangka tidak ditahan, bahkan bisa mengajukan pra-peradilan, dan bisa jadi sang tersangka tersebut bisa menang pra-peradilan. Dan ada yang lebih lucu lagi, Pak Jokowi malah diserang hal yang tidak-tidak, seolah-olah negara kita mempunyai dua presiden. Padahal kita sama-sama tahu seorang mantan presiden pasti dikawal jika berpergian. Saya yakin pasti anak abah maupun ternak banteng inginnya Pak Jokowi jalan kaki, inginnya Pak Jokowi naik Grab, naik angkot, pasti mereka senang. Karena kenapa? Karena abah mereka tidak dikawal. Bro, abah itu bukan mantan presiden, jadi wajar kalau tidak dikawal. Nah, tentunya ini ada video yang sangat menarik. Beginilah cara mereka melakukan penggiringan opini yang berujung dengan memberikan framing yang jahat kepada keluarga Pak Jokowi, termasuk yang sedang dialami Pak Bobi sekarang. Oke, langsung kita berikutnya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, pokoknya sekarang kita pahamkan bagaimana cara mereka menghalalkan segala cara. Jadi percuma kita sholat tapi kita suka fitnah. Ini terakhir kami belajar tafsir Quran. Katanya Bobi yang tidak boleh diadakan di sini lagi. Pengajian dikosongkan. Terkait dengan adanya video viral yang mengenai masjid di rumah dinas gubernur, katanya itu nggak boleh lagi kegiatan-kegiatan ibadah di situ karena disuruh oleh Bobi Nasution. Kenapa kita soal di situ? Saya sekarang nggak tinggal di rumah dinas wali kota, belum boleh, belum bisa secara aturan dan ataupun apapun masuk ke rumah dinas gubernur. Tinggal aja belum boleh, apalagi ngasih instruksi di situ ya. Saya rasa nggak inilah ya. Mudah-mudahan yang menyampaikan seperti itu makin sering ke masjid. Amin, amin, amin. Yang mau makan siang siapa? Menunya? Pak Ganjar, ini anak SMA sendiri loh yang mengedit, bukan kita. Anak SMA orangnya jujur. Pak Prabowo, terima kasih Prabowo, Pak Prabowo. Ya. Kita makan lagi ya guys ya. Nah, ini untuk kemarin yang suka menggoreng-goreng Pak Jokowi, tolong lihat ini. Ibu Mega pun juga mereka kawal. Ya. Profil Patra MZ, kuasa hukum istri Ferdi Sambo, pernah jadi pengacara Anas Urbaningrum. Kuasa hukum istri Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Patra MZ baru saja muncul ke halayak. Pada kemunculannya, ia menanggapi pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak terkait kasus polisi tembak polisi. Dikutip dari Tribun News, Patra mengatakan bahwa advokat adalah profesi ahli hukum, bukan ahli sihir. Selain itu, pokoknya untuk masyarakat Indonesia nilai sendiri nih pengacaranya Pak Sekjen. Memang orang yang membela orang-orang yang terzolimi, bukan membela orang yang membayar. Jokowi melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BP di Jateng periode tahun 2014-2023 berinisial S ke KPK. Ketua AIP Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
Nah, pokoknya untuk masyarakat Indonesia, nilai kalian sendiri. Siapa sebenarnya yang suka mengintervensi hukum? EPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan kasbak beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Ban Jateng inisial S dan juga pemegang saham kendali Ban Jateng Ganjar Pranowo diperkirakan terjadi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Katanya, Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Ban Jateng yang dipahami sebagai cashback. Indonesia Police Watch IPW melaporkan Direktur Utama Ban Jateng periode tahun 2014 sampai tahun 2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode tahun 2013 sampai... Iyalah, negara ini kan punya mereka, jadi bisalah mungkin mereka semena-mena. Oke. Tahun 2023 Ganjar Pranowo ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meyakini tak ada motif politik terkait laporan ini. Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai. Saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu, ujar Sahroni kepada wartawan Selasa 5 Maret 2024. Sahroni menyebut laporan ini adalah hal yang biasa. Dia berkaca pada pengalamannya yang juga pernah dilaporkan. Sahroni meminta KPK untuk memproses laporan EPW bila ada bukti-bukti pendukung KPK. Terang Sahroni harus transparan. Mana berani lah KPK, kan buatan nenek. KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapapun apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan. Kenapa kita katakan kita sedang memperjuangkan keadilan? Mungkin Pak Jamin Ginting bisa koreksi. Boleh tidak kemudian KPK mengusut, menyidik kasus ini menurut Undang-Undang 2019 pasal 11? Setahu saya tidak bisa. Kenapa? Lah, di bawah 1 miliar tidak ada kerugian negara. Oke, silakan masyarakat Indonesia untuk korupsi, tapi di bawah 1 M. Oke. Pasal itu jelas sekali. Oke, biar tidak salah, maksudnya kita baca sama-sama saja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E KPK baru ya? Iya. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Ada batasnya. Ada batas pertamanya adalah ada kerugian negara. Dalam kasus ini ada nggak kerugian negaranya? Oke, untuk seluruh masyarakat Indonesia, monggo untuk saling sogok menyogok, suap menyuap, dilegalkan mereka. Kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue Benar. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, Iya betul. di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Karena kan Ada yang lebih besar dilindungi mungkin. dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Dia Iya. mesti ngutang tuh. Kalau nggak dia bayar sendiri kan. Betul. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor, kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, Iya, betul. banyak. Betul. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Betul. Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Setelah itu mereka pasti sulit untuk ditangkap. Dan ketika ketangkep, tahu nggak, Bang, di mana? Di mana? Pertama di apartemen mewah. Apartemen mewah. Yang kedua Bandara. rumah townhouse. Rumah townhouse. Yang premium. Oke. Ya, kemudian juga di tempat-tempat yang istilahnya memang itu tempatnya ya, mewah lah. koruptor. Oke, mewah. oke. Ya kan, di penthouse dan sebagainya. Artinya
Sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka, ada apa? Saya pernah bersama Pak Jokowi ketika bicara soal 3 periode. Iya. Dan kami ada beberapa pimpinan media, mungkin kami cuma berempat atau berlima di Istana Bogor. Yang saya dengar Nah, ini untuk orang yang selalu memfitnah masalah 3 periode Pak Jokowi, dengarkan baik-baik. sendiri dibilang, saya nggak mau 3 periode. Saya tidak mau menjadi orang yang cacat. Saya presiden yang membuat cacat konstitusional. Itu bahasanya. Mungkin ada beberapa teman saya bisa dikonfirmasi tentang itu. Saya bersatu dengan Pak Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya tidak malu-malu. Saya tidak menjilat, saya tidak molor, saya tidak. Saya diajarkan oleh ustaz-ustaz saya, guru-guru saya, katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan kita teruskan budaya-budaya memfitnah, menghujat, mengejek, mencaci maki. Itu budaya yang tidak baik. Kita tinggalkan. Kita berpikir yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita berbuat yang baik. Itu yang diharapkan oleh rakyat kita. Dah, pokoknya untuk kalian warga Indonesia, ini silahkan nilai kalian sendirilah dengan akal yang sehat. Pokoknya siapa yang selama ini yang suka mengintervensi hukum, karena kita tahu kemarin kan waktu di Mahkamah Konstitusi ada yang ingin melayangkan amicus curiae katanya, kan itu kan salah satu bukti, dan juga sekarang di KPK. Jadi ya jelas mereka yang selama ini memfitnah, memframing jahat kepada Pak Jokowi, sebenarnya itu menunjukkan kebusukan mereka sendiri. Malah yang lebih hebatnya lagi, yang diduga orang yang menyuap tidak ditangkap. Dah, pokoknya kita paham, baik itu pengacaranya Pak Sekjen, kita paham siapa itu pengacaranya Pak Sekjen. Memang orang yang benar-benar menegakkan kebenaran dan membela orang-orang yang terzolimi, bukan membela orang yang membayar. Nilai kalian sendirilah pokoknya. Jadi ya untuk masyarakat Indonesia yang kemarin terus menyerang Pak Jokowi masalah KPK, inilah KPK pesanannya Pak Jokowi lah. Nah sekarang nilai kalian sendiri. Coba deh berpikir secara waras, secara jernih. Jangan karena berlandaskan kebencian, kedengkian, jadi membuat kita gelap akan melihat sebuah kebenaran. Dan kalau masalah Pak Jokowi dikawal, ya kita sama-sama tahu seluruh atau semua mantan presiden tentunya pasti dikawal. Hebat kan mereka kan, malah digoreng-gorengnya seolah-olah kita mempunyai 2 presiden dalam sebuah negara. Walaupun Pak Jokowi sudah menjadi masyarakat biasa, sudah tidak menjabat lagi presiden, tapi Pak Jokowi masih suka bertemu kepada masyarakat-masyarakat kecil. Ya jelaslah mereka sakit hati, karena mantan presiden junjungan mereka ya orangnya ya orang kasta teratas, orang level tinggi, pokoknya orang darah biru. Jadi tak mungkin lah junjungan mereka berbaur dengan orang-orang kecil. Hebat kan gorengan mereka kan, padahal junjungan mereka, mantan presiden junjungan mereka bukan lagi dikawal, tapi malah dijaga oleh polisi yang bersenjata lengkap. Nah hebat. Dah, saya akhiri. Tetap cerdas, salam waras, NKRI harga mati, tetap jaga rukun aman persatuan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.